Dan sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita harus kenalan dulu nih yang sama namanya ACS ya, Acute Coronary Syndrome. Jadi ia adalah kumpulan tanda klinis sesuai dengan iskemik miokardium akut ya. Dan biasanya berkaitan dengan adanya disrupsi plak di arteri koroner yang akhirnya yang diikuti dengan adanya bentukan trombus. Dan manifestasi klinisnya juga tergantung seberapa berat uh, blockage yang oklusi yang dibentuk ya. Nah, jadi ya seperti ini teman-teman. Jadi acute coronary syndrome ini ada beberapa wujud ya. Jadi sebenarnya yang tiga ini adalah acute coronary syndrome ya, unstable angina, NSTEMI, sama STEMI. Dan ini semuanya disebabkan karena adanya oklusi di dalam lumen arteri koroner sehingga uh, delivery darah nutrisi kepada otot-otot di jantung itu terganggu. Jadi supply dan demand-nya nggak pas nih. Misalnya jantung kita bekerja keras, tapi ternyata karena aliran darahnya terganggu dengan adanya trombus ini, supply-nya tidak bisa mencukupi, sehingga akhirnya terjadi infark miokard akut ya. Nah, jadi bedanya unstable angina dan NSTEMI ini oklusinya itu belum total ya, jadi oklusinya baru parsial. Dan kalau unstable angina ini belum terjadi adanya infark, jadi otot-otot jantungnya ini belum mati istilahnya ya. Dan kalau misalnya pada NSTEMI ini sudah cukup menyebabkan kematian pada sebagian otot-otot jantung ya, sehingga itu yang menyebabkan adanya ST depresi ya. Dan kalau misalnya pada STEMI ini sudah menyebabkan kematian menyeluruh pada otot-otot jantung, sehingga di sini menyebabkan adanya ST ASI ya. Nah, jadi ini bentukan arterial ya teman-teman. Nah, seperti kita tahu kan seluruh organ di tubuh kita itu memerlukan nutrisi. Ya, jantung juga tidak berbeda ya. Jadi jantung ini mendapatkan oksigen dan nutrisi dari arteri koroner ya. Nah, arteri koroner ini terisi pada setiap fase diastolik. Dan di sini ada beda-beda ya. Jadi di sini yang utamanya ada right coronary artery ini, arteri koroner kanan dan juga arteri koroner kiri. Dan yang kiri nanti akan dibelah jadi dua ya. Jadi anterior descending dan juga yang left circumflex yang ke belakang. Nah, jadi bayangkan nih teman-teman kalau misalnya terjadi oklusi di salah satu pembuluh darah ini, nanti ada bagian jantung yang tidak bisa mendapatkan oksigen ataupun nutrisi sehingga otot jantung tersebut lama-lama bisa menjadi mati, terjadinya infark. Nah, jadi patofisiologinya bagaimana sih? Ya, ini mirip dengan arteriosklerosis atau arteriosklerosis pada umumnya ya. Jadi karena adanya trigger inflamasi seperti misalnya rokok atau kolesterol, hipertensi kronis dan sebagainya, ada pembentukan plak yang lama-lama menumpuk sampai akhirnya bisa membentuk oklusi yang bisa sampai sepenuhnya menutup perjalanan darah kepada otot-otot jantung tersebut. Nah, jadi faktor risiko ada beberapa yang tidak bisa dimodifikasi seperti usia, kan usia yang lebih tua atau lebih rentan ya, jenis kelamin, ras ataupun riwayat genetik ya. Dan juga ada beberapa faktor risiko yang paling terkenal ya seperti pola hidup yang tidak sehat ya, ataupun misalnya punya kolesterol, dislipidemia, DM dan lain-lain. Nah, ini diagnosis ACS ini sebenarnya klinis ya. Jadi tadi dengan kumpulan gejala nyeri dada yang khas dan juga dengan EKG. Dan sebenarnya kita tidak perlu menunggu cardiac marker sebelum kita melakukan tata laksana awal ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, jadi untuk dia anamnesis nyeri dada ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi pertama adalah lokasinya. Dan lokasinya pada umumnya sih retrosternal ya. Retrosternal artinya di balik sternal atau di dada kiri misalnya. Dan deskripsi nyeri. Nah, deskripsi nyeri ini bisa membedakan penyebab-penyebab dari nyeri dada tersebut. Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Dan juga penjalanan nyerinya, apakah nyerinya hanya di retrosternal saja atau kalau khasnya pada nyeri dada ACS itu dia bisa menjalar misalnya ke tangan kiri, ke rahang atau nembus ke dada belakang, ke bagian leher. Ya, mati lampu. Nggak apa-apa ya teman-teman. Dan ada gejala-gejala lain. Biasanya gejala-gejala lain ini berupa mual muntah dan keringat dingin.
Nah, jadi untuk diagnosis ACS ini ada yang nyeri dada yang tipikal dan ada yang atipikal. Nah, jadi kalau yang tipikal itu tadi nyeri dada yang retrosternal, terus seperti ada rasa tertindih atau tertekan atau rasa berat ya. Dan dia biasanya berlangsung selama minimal 20 menit atau lebih. Dan biasanya ada gejala-gejala otonomnya, yaitu misalnya keringat dingin, mual muntah, nyeri abdomen, sesak nafas, dan sampai bisa pingsan juga. Kalau yang tidak tipikal itu biasanya ada gangguan pencernaan juga sampai ada sesak nafas yang tidak bisa diterangkan dan biasanya terjadi pada pasien yang usia lanjut ataupun usia muda atau biasanya pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus, CKD ataupun pasien demensia. Ini paling sering kita temukan sih yang tipikal ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita ketemu pasien DM yang punya nyeri dada ACS itu nyerinya nggak khas. Bahkan kadang-kadang pasiennya nyerinya tuh nggak sehebat yang typical chest pain atau misalnya nyerinya tuh di ulu hati mirip-mirip sama GERD. Jadi perlu dibedakan di anamnesis ya. Nah, ini untuk typical chest pain ini penjelarannya sebagai berikut. Biasanya nih bisa ke tangan kiri, ke tangan kanan, ke rahang, bagian leher, ataupun bisa juga ke epigastrium, atau bisa seperti nembus ke belakang ke punggung ya. Nah, jadi ini diagnosis ACS ya. Jadi kalau stable angina, angina pectoris stabil ini dia bisa hilang dengan istirahat ya. Beda dengan unstable angina. Ya, angina pectoris tidak stabil itu dia lebih dari 20 menit dan kalau pas istirahat dia juga tidak hilang ya. Dan kalau acute myocardial infarction ini kualitasnya bahkan lebih berat lagi dan tidak hilang dengan istirahat ya. Dan ada gejala-gejala tambahan seperti keringat dingin, muntah, sesak nafas. Nah, ini ada beberapa diagnosis banding nih buat acute coronary syndrome nih. Nah, jadi kita harus bedain nih kalau kita ketemu pasien nyeri dada di IGD atau dimanapun ya, kita harus bedain apakah nih nyeri dadanya dari jantung atau misalnya dari paru-paru atau dari misalnya muskuloskeletal atau dari hal-hal lain ya. Nah ini cara membedakannya nih beberapa penyakit lain misalnya kalau GERD kan kita tahu ya nyerinya tuh ulu hati, terus nyerinya bisa naik ke leher dan bentuknya tuh seperti nyeri terbakar ya. Dan ini maaf ya, saya lagi mati lampu, maaf banget. Jadi memang gelap. Nah, terus selanjutnya kalau misalnya diseksi aorta tuh nyerinya bisa tajam seperti menyayat atau seperti ditusuk terus menjalar ke punggungnya. Terus biasanya nih posisinya pasiennya juga ada hypertensive emergency ya, hipertensi emergency yang di atas, yang sistoliknya di atas 180, sama juga tensi ekstremitasnya juga berbeda. Nah, untuk perikarditis ini nyerinya bentuknya pleuritik. Pleuritik itu maksudnya nyeri dadanya itu biasanya bertambah seiring kita bernafas atau batuk ya. Jadi kalau kita nyeri dada kardiak, nyeri dada ACS itu dia nggak pleuritik sifatnya. Dia tetap aja sakit, mau kita nafas, mau kita diam, mau kita batuk-batuk, sama aja sakitnya. Nah ini juga ada misalnya emboli paru, dia nyeri dada dengan sesak nafas hebat mendadak. Dan biasanya ada gejala-gejala jantung gagal jantung kanan, misalnya pasiennya ada bengkak di tungkai bawah, atau sesak nafas yang sangat hebat, ada asites, JVP-nya naik, terus ada juga pneumotoraks ya. Kalau pneumotoraks sih biasanya pasiennya dari riwayat trauma dulu ya. Dan dia nyeri dada dengan sesak nafas mendadak dan pasiennya biasanya dalam kondisi shock juga. Terus ada mialgia juga nih, nyeri otot ya. Nyeri otot dada misalnya, jadi kalau kita menggerakkan otot dada kita jadi semakin sakit, atau kalau kita pencet itu malah semakin sakit ya. Ya kan kalau nyeri dada ACS kan kalau mau dipencet kah mau enggak itu sama aja sakitnya. Tuh. Dan untuk pemeriksaan fisiknya, sebenarnya pemeriksaan fisiknya pada umumnya normal ya. Biasanya justru yang terdeteksi itu pada pemeriksaan fisik adalah komplikasi-komplikasinya ya. Misalnya pasien tersebut ada gagal jantung ya. ACS-nya menyebabkan gagal jantung ya berarti kita biasanya bisa mendengarkan S3. Kalau misalnya ACS tersebut menyebabkan edema pulmonal, kita bisa mendengarkan roki basah halus. Kalau misalnya pompa jantungnya sampai benar-benar gagal bisa menyebabkan hipotensi dan tanda-tanda shock lainnya akan terlihat. Kalau misalnya ada ruptur septum ya, ACS bisa menyebabkan ruptur septum, kita bisa mendengarkan pansystolik murmur. Jadi pada umumnya ini pemeriksaan fisiknya itu bisa mendeteksi komplikasi-komplikasi dari ACS. Biasanya kalau ACS sendiri pemeriksaan fisiknya tidak terlalu ini ya khas ya. Nah ini pemeriksaan penunjangnya yang paling penting adalah EKG-nya ya.
Jadi EKG-nya bisa normal ya. Tadi kalau unstable angina kan bisa normal EKG-nya. Walaupun pasiennya dalam kondisi ada nyeri dada lebih dari 20 menit ya. Terus ini bisa jadi ada ST depresi ataupun T-wave inversion ya. Ini pada MSTMI ya. Dan ada juga ST elevasi ya. Dan yang lainnya itu nanti kita bisa cek cardiac marker, juga bisa ekokardiografi untuk fungsi jantungnya biasanya pada pasien gagal-gagal jantung ya. Itu angiografi koroner untuk mendeteksi persisnya di mana sih sumbatannya. Nah, ini EKG, berapa standar EKG untuk STEMI adalah ST elevasi atau dengan adanya left bundle branch block yang baru ya. Jadi minimal tuh ST elevasi terjadi di 2 lead yang berturut-turut ya, misalnya di V1 V2 gitu ya, atau V2 V3 V3 V4. Jadi harus minimal dalam 2 yang berturut-turut. Jadi nggak bisa satu sendirian gitu ya. Itu tidak cukup untuk diagnosis apa ACS. Atau ST depresi dalam atau TN versi dalam 2 lead yang berhubungan, atau bahkan sebenarnya bisa aja normal ya, misalnya pada unstable angina seperti saya sebutkan sebelumnya. Nah, ini misalnya ini ya, ini standar kriteria diagnosis saya. Saya ada ST elevasi di 2 lead yang berturut-turut dengan ukurannya nih, kalau di kertas EKG, kalau laki-laki lebih dari 40 tahun itu sekian, dan ini sekian, dan ini sekian ya. Ini biasanya nggak ditanyain sampai segini sih kalau di soal UKMPTD. Nah, ini ST depresi itu bentuknya ada beberapa. Jadi ada yang bentuknya upsloping, jadi habis QRS-nya nih ke T-nya ini bentuknya kayak ke atas gitu ya, upslope. Horizontal, jadi habis dari S, jadi ending QRS-nya, dia lurus dulu nih, baru dia naik. Baru naik, jadi T-nya ini jadi lurus dulu, makanya namanya horizontal. Dan ada juga yang downsloping, jadi habis QRS dia malah turun dulu, baru naik. Nah, jadi sebenarnya yang paling sensitif kepada myocardial infarction adalah yang horizontal dan downsloping. Ini yang lebih sensitif menandakan saat terjadinya infark ya dalam otot-otot jantung kita. Kalau yang upsloping ini tidak terlalu sensitif. Nah, jadi EKG itu kita periksanya juga tidak yang lead biasa aja yang di sebelah kiri kan teman-teman tahu ya. Jadi ada kadang kita biasanya kalau di IGD itu kalau ada pasien ACS datang, kita juga mengecek EKG lead posterior dan kanannya juga ya. Dan beberapa indikasinya spesial misalnya ST elevasi inferior nih misalnya menandakan adanya infark posterior atau ada ST depresi V1 V3. Karena kan ST depresi ini biasanya ada resiprokalnya, jadi dia tuh ada mirror image-nya yaitu ST elevasi di regio-regio yang lain. Ataupun nyeri dada tipikal tapi EKG-nya normal, nah kita perlu cek regio-regio lainnya. Ini seperti ini, kita juga cek di belakang, ini kan biasanya kalau EKG ini kita pasangnya di sini ya, di bagian kiri jantung ya. Nah kita tambah juga nih yang di belakang, ini diterusin ke belakang nih, 7, 8, 9, dan juga bisa teruskan ke kanan ya. Kalau misalnya kita curiga ada infark jantung kanan. Ya, jadi saya nyalain lampu. Masih mati lampu. Nah, ini jadi diagnosis ACS nih, pemeriksaan penunjangnya nih kalau infark ventrikel kanan nih biasanya ada tanda-tanda gagal jantung kanan nih, misalnya JVP-nya meningkat, terus ada hipotensi, terus ini maafnya harusnya positif ada ronki karena ada pulmonary edema ya, karena jantungnya tidak bisa memompa dengan baik. Dan biasanya ini terdeteksi nih EKG kanan ya, seperti sebelumnya ini EKG yang kanan, gambaran EKG yang kanan, jadi ST elevasinya malah tergambarnya di sini. Ini kita lihat nih, misalnya nih V4R-nya justru malah naik nih, kita juga lihat V2R-nya juga naik, V4R-nya juga naik ya. Kita lihat jadi yang naiknya yang terjadi ST elevasi justru di regio ya. Nah ini beberapa lokasi dari EKG itu kita bisa tahu nih lokasi-lokasi, kira-kira lokasi-lokasi infarknya ada di mana ya. Nah itu kita bisa tahu lewat EKG, hasil EKG-nya. Nah misalnya kalau V1, 2, 3, 4 nih, itu kan di sekitar sini ya, V1, V2, V3, V4. Nah itu menandakan bagian anterior jantung yang terjadi infark. Kalau 1 sama 2 nih biasanya di sini itu menandakan ada infark pada septum jantung ya. Terus misalnya 1 AVL, V5, V6, kan ini biasanya di bagian sini nih. Ini menandakan infark di bagian kiri jantung. Kalau lead
23 AVF kan menandakan di bawah ya, berarti menandakan infark inferior. Kalau terjadi di AVR V1 berarti di bagian, atau misalnya terjadi di posterior chest lead tadi di V789, atau di bagian R tadi ya, V yang di bagian kanan tadi, di bagian kanan ini, itu menandakan bahwa ada infark di bagian kanan jantung ya. Nah, ini tadi ya lokasinya. Ini kadang-kadang juga keluar, jadi bisa dihafal, tapi ini sebenarnya tergantung posisi leadnya sih. Jadi misalnya kan biasanya V1, V2 di bagian septum ya, V3, V4 tuh di bagian kiri jantung, dan seterusnya. Jadi mudah dihafal dengan secara logika ya. Nah, jadi sebenarnya semua gambaran STEMI ini punya reciprocal image biasanya ya. Jadi misalnya nih, ini nih, misalnya inferior STEMI nih. Jadi kita temukan STEMI di lead 2, 3, AVF. Biasanya ada gambaran ST depresi di AVR, AVL, dan V2 gitu teman-teman. Ya, misalnya ini seperti ini ya. Jadi biasanya ada gambaran kebalikannya gitu teman-teman. Nah, pemeriksaan penunjangnya adalah kita periksa cardiac markernya nih. Biasanya cardiac enzyme ya teman-teman. Jadi yang kita biasanya paling sering dipakai kalau di GD sih troponin, karena dia paling sensitif dan paling spesifik untuk otot jantung ya. Jadi kalau misalnya troponin tinggi, ini kita udah tahu nih, ini diakibatkan oleh otot jantung yang mati. Nah, kalau si KMB ini belum tentu spesifik untuk jantung, karena dia di otot juga ada. Ini myoglobin apalagi ya. Nah, itu ya. Nah, ini tadi faktor-faktor risiko ya. Ini udah dijelaskan tadi ya. Nah, ini tadi bedanya STEMI, ini ST elevasi ya, karena ini seluruh lapisan otot jantungnya sudah mati semua sehingga menyebabkan ST elevasi. Dan otot-otot yang mati ini nih, inilah yang akan tadi melepaskan troponin, melepaskan CKMB, sehingga kalau kita lihat pada STEMI ini biasanya troponinnya memang jauh lebih tinggi ya, karena just kadar otot yang mati juga lebih tinggi. Nah, kalau NSTEMI ini, non-ST elevation, kita lihat kematiannya itu baru subendokardial, jadi baru sebagian aja otot-otot jantung yang mati karena tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi, sehingga di sini menyebabkan adanya ST depresi gitu ya. Kalau pada unstable angina itu belum terjadi adanya kematian otot jantung, sehingga bisa saja EKG-nya normal dan enzimnya belum kelihatan. Nah, jadi beberapa komplikasi ya. Nah, ini komplikasi-komplikasi dari ACS-nya. Nah, tentunya kalau kita tahu kan otot-otot jantungnya mati ya, dan pasti kontraktilitas jantungnya juga akan berkurang fungsinya. Dan di situ satu bisa menyebabkan hipotensi karena stroke volume-nya berkurang ya. Jadi dia tidak bisa memompa darah dengan efisien ya, dan bisa menyebabkan shock kardiogenik ya. Dan karena itu juga, karena darahnya kan jadinya diam di satu tempat ya, kalau misalnya jantungnya tidak bisa memompa dengan baik. Karena darahnya diam dalam satu tempat, sehingga dia membentuk trombus di ventricle. Nah, kalau misalnya trombus tersebut keluar dan terpompa ke badan kita, atau misalnya ke pembuluh darah otak kita, dia bisa menyebabkan stroke iskemik. Dan ini jaringan-jaringan juga mengalami nekrosis nih. Kan kita tahu di jantung kan ada septum ya, yang memisahkan antara bagian kiri dan kanan jantung. Nah, itu bisa juga mati diakibatkan myocardial infarction. Dan kalau misalnya dia mati, dia nekrosis, dia bisa pecah, ya, menyebabkan cardiac tamponade dan juga ventricular septal defect ya, VSD. Yang kalau kita bisa dengar di PF itu sebagai pansystolic murmur. Dan dia juga, kan kita punya valve mitral ya. Valve mitral ini punya otot-otot papiler, dan kalau otot-otot papiler ini nekrosis juga, dia bisa putus, sehingga valve mitralnya itu tidak bisa berfungsi dengan baik, menyebabkan regurgitasi mitral yang kita juga bisa dengar kalau dari dari PF, dari auskultasi, sebagai pansystolic murmur juga. Nah, juga struktur otot pada otot-otot jantung yang mati nih, yang sudah infark, pasti konduksinya berbeda nih. Aliran listriknya jadi beda dibandingkan otot-otot yang masih normal, sehingga bisa menyebabkan aritmia. Dan juga otot-otot jantung yang sudah mati ini nanti bisa diinfiltrasi oleh makrofag dan mencetus inflamasi, sehingga terjadi perikarditis. Itu teman-teman ya. Ya, ini tadi sudah
dijelaskan sedikit ya. Oke, baik. Nah, kita masuk tadi kan soal nomor 1 dan nomor 2 ini berbicara tentang tata laksana ACS ya. Nah, jadi prinsip utamanya dalam ACS tata laksananya adalah reperfusi. Jadi kita harus mengembalikan aliran darah koroner agar otot-otot jantung kita tuh mendapatkan nutrisi, mendapatkan oksigen ya, dan oksigen dan nutrisi dari darah. Dan time is muscle ya. Jadi semakin terlambat penanganannya ya sudah dipastikan ototnya udah pasti mati, dan kita tahu miokardium, otot-otot jantung ini adalah tisu yang tidak bisa kembali lagi. Jadi kalau misalnya dia udah mati, ya nanti jadinya fibrosis ya misalnya. Jadi tidak bisa berfungsi sebagaimana otot jantung yang normal. Nah, jadi ini algoritma ACS ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ketemu pasien dengan nyeri dada yang khas, nyeri dada yang khas tadi, nah kita langsung kasih ini nih. Biasanya singkatannya itu Monaco ya. Jadi paling pertama yang kita kasih itu biasanya double antiplatelet ya. Double antiplatelet karena aspirin satu dan yang kedua adalah clopidogrel. Nanti di sini jelaskan ya. Terus kita berikan oksigen jika butuh, terus langsung kita EKG nih. Dan EKG ini harus didapatkan sebelum 10 menit. Dan kita juga udah harus tahu nih kalau kita kerja di mana, kalau kita misalnya kerja di suatu daerah, kita tahu nih, oh kira-kira ada fasilitas PCI nggak ya di dekat sini atau di rumah sakit kita. Dan juga kita memberikan morfin. Ya, morfin ini gunanya untuk mengurangi jarak simpatis ya. Karena kan kalau pada pasien nyeri, pasti tensinya juga naik, kerja jantungnya juga naik, jadi beban jantungnya naik, dan pada kondisi dengan arteri koroner udah dioklusi dengan trombus, ya kalau demand naik ya supply-nya nggak bisa naik, akan memperparah segala keadaan. Nah, dengan morfin ini kita bisa mengurangi jarak saraf aktivasi jarak simpatis ya, sehingga mengurangi beban jantung. Dan juga bisa menggunakan nitrogliserin ya, ISDN itu yang biasanya ditaruh di bawah lidah atau bisa lewat IV. Nah, ini gunanya nitrogliserin ini sebagai vasodilator koroner ya. Jadi tadi yang misalnya pembuluh darah koroner oklusi, dia bisa vasodilatasi sehingga sedikit darah tambahan bisa lewat untuk ke otot-otot jantung yang mau mati tersebut. Dan dia juga beraksi sebagai venodilator. Jadi maksudnya mendilatasi vena sehingga mengurangi preload jantung ya. Dan mengurangi preload jantung akhirnya mengurangi beban kerja jantung ya. Dan nanti baru kita interpretasikan nih EKG-nya, sesuai EKG-nya. SKG. Kalau misalnya EKG-nya STEMI, maka nanti tata laksana utamanya adalah PCI atau fibrinolitik ya. Nanti kalau NSTEMI nanti beda-beda lagi. Seperti nanti jelaskan setelah ini. Nah, tadi yang saya bilang ya, double antiplatelet ya. Nah, DAPT yang kita kasih adalah aspirin. Biasanya aspirin 4 tablet dikunyah. Jadi totalnya kan satunya itu 80. Jadi kalau 4 320 mg ditambah dengan clopidogrel. Biasanya clopidogrel ya kalau di rumah sakit Indonesia paling baik sih clopidogrel. Clopidogrelnya juga 4 nih. Atau biasanya ada yang satu sediaan langsung 300 juga ada. Itu ada. Ya, jadi aspirin 320 tambah clopidogrel 300 ya. Baru nanti setelah itu kan loading dose ya. Nanti baru setelah itu kita kasihnya per harinya, setiap harinya aspirin 80 tambah clopidogrel 75 buat seterus-terusnya. Ya. Nah, ini kalau kan kita juga memberikan nitrat ya. Nitrat biasanya pasien ACS tuh diberikan nitrat. Tapi nitrat itu nggak boleh dikasih pada kondisi hipotensi. Karena dia kan vasodilator ya. Jadi kalau misalnya pasien dalam kondisi hipotensi, fungsi jantungnya bermasalah, terus kita kasih vasodilator ya makin parah, pasti keadaannya jadi makin shock. Itu juga kalau bradikardi berat. Jadi kalau misalnya nadinya di bawah 50 nggak boleh. Begitu juga dengan infark ventrikel kanan juga nggak boleh. Atau pasien ada riwayat konsumsi sildenafil ya juga adalah vasodilator tersendiri ya. Nanti punya efek vasodilator juga. Nah, jadi ingat kalau misalnya pasiennya ada hal-hal tersebut, kita tidak bisa memberikan nitrat. Jadi seperti pada soal pertama ya, kan kita tahu pada soal pertama nih pasiennya tensinya 90 ya, sehingga jawaban soal tersebut yang kontraindikasikan adalah nitrat. Oke. Ya. Dan kita juga bisa memberikan setelah ACS-nya ini sudah tertangani, pas pasien udah rawat jalan, kita hampir selalu memberikan beta blocker ya.
Biasanya kalau di sini sih paling sering di Indonesia sih bisoprolol. Propranolol juga, tapi propranolol itu kerjanya tidak hanya di jantung. Kalau bisoprolol ini spesifik kerjanya di jantung. Jadi biasanya ini yang lebih dipilih bisoprolol ya. Jadi dia menurunkan kontraktilitas jantung ya, sehingga menurunkan beban kerja jantung. Nah, sehingga karena demand-nya berkurang, ya tentunya supply untuk mengisi demand tersebut juga berkurang ya. Tapi ini beta blocker ini nggak boleh dikasih kalau misalnya pasien ada FV block, ada asma, atau misalnya ada gagal jantung akut, nggak boleh dikasih. Terus kadang-kadang juga kita memberikan pada saat pasien rawat jalan, kita bisa memberikan calcium channel blocker nih, biasanya misalnya amlodipine, terapi diltiazem ya. Pada paling sering sih biasanya amlodipine ya. Jadi dia vasodilator arteri ya. Jadi dia mengurangi afterload sehingga pada akhirnya mengurangi beban kerja jantung juga. Dan ini biasanya kita pasti kasih pas rawat jalan nih, kita pasti kasih ACE inhibitor. Paling seringnya antara captopril atau ramipril. Jadi kan kita tahu ya kalau otot jantung itu mati, dia akan mengalami remodeling yang namanya ya. Jadi otot-otot jantung yang sudah mati tersebut mengalami fibrosis. Jadi dengan pemberian ACE inhibitor ini dia bisa mengurangi remodeling tersebut dan secara penelitian menurunkan angka kematian pasca ACS ya. Dan ARB bisa dikasih kalau misalnya pasiennya tidak bisa minum ACE inhibitor, misalnya pasien yang batuk, banyak batuk ya kan. Salah satu efek samping dari ACE inhibitor adalah batuk. Dan kita selalu kasih ini nih biasanya pasca serangan, pasca ACS, selalu diberikan high intensity statin. Biasanya pakai atorvastatin ya, yang 80 mg. Ini diberikan pada semua ACS jika tidak ada kontraindikasi. Dan kita juga selalu memberikan antikoagulan dan first line-nya adalah heparin misalnya. Nah, jadi tata laksana ACS nih, ini ada 2 langkah ya. Pertama adalah kita harus menilai waktu dan risiko. Nah, kenapa nilai waktu nih? Jadi kita harus tahu onset nyeri dadanya tuh kapan sih? Nah, apakah sebelum udah lewat dari 12 jam atau belum? Nah, karena ini menentukan apakah kita bisa PCI atau fibrinolitik, menggunakan fibrinolitik pada pasien tersebut ya. Nah, jadi kita harus tanya pasiennya benar-benar nih, nyeri dada terberatnya itu mulai kapan? Ya, jadi tanyanya nyeri dadanya mulai memberatnya kapan. Jadi kan kadang-kadang kalau pasien yang punya stable angina kan nyeri dadanya memang udah dari lama ya, jadi hilang timbulnya bisa berbulan-bulan. Jadi kita tanya kepada pasiennya kapan nyeri dadanya yang paling berat terjadi, kapan nyeri dadanya mulai memberat ya. Nah, lalu tentukan setelah kita udah tahu nih, onset nyeri dadanya tuh di bawah 12 jam nih, artinya kita punya 2 pilihan nih. Apakah kita bisa primary PCI atau fibrinolitik? Nah, kalau misalnya onset gejalanya nih, onset nyeri dada terberatnya ada lebih kurang dari 3 jam, maka pilihan pertama adalah PCI apabila fasilitas memumpuni ya. Kalau misalnya tidak ya kita bisa fibrinolitik ya. Nah, kalau misalnya tadi onset gejalanya udah di atas 3 jam, atau misalnya onset gejala di bawah 3 jam, tapi di dekat kita tuh jarak fasilitas PCI jauh banget, jadi lebih dari 2 jam perjalanan. Nah, makanya kita bisa menggunakan taper terapi fibrinolitik ya, untuk memecahkan trombus yang menyebabkan oklusi di pembuluh darah arteri koronernya. Ya. Jadi fibrinolitik ini sebisa mungkin dimulai dalam 10 menit sejak udah didiagnosis STEMI dan direkomendasikan diberikan dalam 12 jam sejak onsetnya. Jadi onsetnya harus di bawah 12 jam. Kalau enggak efektivitasnya udah berkurang jauh ya. Setelah pemberian ini kalau bisa dirujuk ke RS dengan fasilitas PCI ya. Nah, ini biasanya paling sering kita gunakan kalau di Indonesia sih streptokinase ya paling sering biasanya dilihat ya. Karena alteplase juga ada. Kalau yang lain ini saya kurang tahu ya. Ini hafalkan aja dosisnya, nanti bisa dibaca lagi. Nah, kalau kontrak fibrolitik ini kan pengencer darah yang luar biasa ya. Jadi kita harus tahu nih kontraindikasinya apa. Jadi ada kontraindikasi yang absolut, pokoknya kalau ada salah satu dari ini kita sama sekali nggak boleh memberikan fibrinolitik. Kalau misalnya relatif, kita harus mempertimbangkan benefit dan risikonya ya. Ya misalnya nih absolutnya ada beberapa, misalnya pasien punya intracranial hemorrhage.
atau stroke yang of unknown origin kapanpun ya dalam hidupnya, atau ischemic stroke dalam 6 bulan terakhir, central nervous system damage atau misalnya keganasan, atau ada arteriovenous malformation, ada trauma mayor atau bedah major surgery atau head injury dalam bulan terakhir. Ada GI bleeding dalam bulan terakhir, known bleeding disorder, yang misalnya pasien punya hemofilia dan semacamnya, atau pasien ada aortic dissection atau non-compressible punctures dalam 24 jam, misalnya pasiennya baru di biopsi. Nah, ini takutnya nih kalau pasien dikasih fibrinolytik justru akan jadi perdarahan hebat, jadi mudorotnya jadi lebih besar. Nah, ini beberapa kontraindikasi relatifnya, misalnya pasien punya TIA dalam 6 bulan terakhir, pasien minum antikoagulan, atau pasien lagi hamil atau within 1 week postpartum, untuk punya hipertensi refraktor, advanced liver disease atau infective endocarditis, active peptic ulcer, atau misalnya prolonged traumatic association. Ini misalnya kalau di IGD ada listnya sebelum misalnya kita memberikan fibrinolytik. Nah, jadi ini strateginya ya. Jadi tadi pertama kita udah diagnosis nih sistemik nih. Onsetnya di bawah 12 jam, bahkan di bawah 3 jam ya. Nah, kita tahu kita punya 2 opsi nih. Kita mau PCI atau fibrinolytik. Nah, kalau misalnya pasiennya sebenarnya eligible buat PCI, kita harus tahu nih, apakah kalau misalnya mau merujuk ke tempat yang ada PCI-nya perlu perjalanan di atas 2 jam atau enggak. Nah, kalau misalnya ternyata misalnya kita rujuknya dekat nih, rumah sakit 30 menit, jauhnya 30 menit dari rumah sakit kita punya fasilitas PCI, ya udah kita rujuk terus nanti dia PCI di sana. Nah, tapi kalau misalnya ternyata misalnya kayak aku nih, ISIP lagi di kota kecil dan fasilitas PCI terdekat itu yang jelas lebih dari 2 jam perjalanan. Jadi kalau misalnya ada pasien ACS datang ke kotaku di rumah sakit, udah pasti strateginya fibrinolitik, udah pasti. Ya, baru setelah di fibrinolytik bisa dirujuk ke fasilitas yang ada PCI-nya. Tapi ini ya kalau misalnya jaraknya mumpuni ya.